Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eri Lesviati dan Irma Pramesti dari Fakultas Ilmu Keguruan Program Studi PGMI. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Desti Putri Hanifah MPD. Kami akan menyampaikan materi perkembangan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di berbagai negara. Langsung saja kita ke pembahasan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kurikulum rencana pelajaran. Perkembangan kurikulum di Indonesia 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran. Kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada hingga bertahan sampai tahun 1968 saat pemerintah beralih pada masa Orde Baru. B. Kurikulum berorientasi pencapaian. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan institusional khusus. 2. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. C. Kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum yang berorientasi pada pencapaian adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. D. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum KTSP, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. E. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum 2013 berorientasi pada perubahan proses pembelajaran, yang semula siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dan output. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan kurikulum di berbagai negara. 1. Kurikulum pendidikan di Jepang. Untuk tingkat SD, sifat dan karakter kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum di Indonesia.
Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibanding pelajaran lainnya. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik kelas 2, demikian seterusnya. 2. Kurikulum di Singapura. Kementerian Pendidikan mengawasi pengembangan kurikulum nasional. Pengajaran di Singapura terutama berfokus pada cakupan kurikulum, transmisi pengetahuan faktual dan prosedural, serta mempersiapkan siswa untuk ujian akhir semester dan ujian nasional. Kurikulum sekolah dasar mencakup seluruh bidang pelajaran, yakni bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, sains, seni, musik, pendidikan jasmani, studi sosial, dan pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Kelas coding ditambahkan ke kurikulum pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 Kementerian memperkenalkan kurikulum pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang diperbarui dan fokus pada kesehatan mental dan kesehatan dunia maya. Di akhir sekolah dasar, semua siswa mengikuti ujian sekolah atau biasa disebut PSLE dalam 4 mata pelajaran, yakni bahasa Inggris, matematika, sains, dan bahasa ibu. Yang ketiga, kurikulum di Finlandia. Pendidikan Finlandia menerapkan kurikulum struktur tunggal. Pendidikan dasar dilakukan selama 9 tahun, dengan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dapat mempertajam keterampilan dan menggali potensi peserta didik. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak punya hak sama dalam pendidikan. Siswa bisa masuk ke sekolah mana saja karena semua sekolah sama. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Siswa di Finlandia dibimbing untuk memiliki hak yang sama ketika belajar. 4. Kurikulum di Cina. Kurikulum pendidikan dasar sama seperti di Indonesia. Pendidikan dasar di Cina terdiri dari tingkat SD dan SMP. Hanya saja tidak ada ujian khusus seperti ujian nasional sebagai syarat kelulusan SD. Meski demikian, setiap siswa harus memiliki prestasi yang menonjol sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP untuk dapat masuk SMA unggulan yang disediakan pemerintah provinsi. Yang kelima, kurikulum di Australia. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut untuk tahap pengembangan kurikulum di Australia. 2008 sampai 2010. Pada tahun 2008 sampai 2010, pengembangan kurikulum untuk kelas dasar sampai kelas 10 telah diselesaikan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, sains, dan sejarah. Sedangkan kurikulum kelas 11 sampai 12 untuk mata pelajaran yang sama masih akan terus dikembangkan pada tahun 2010 sampai 2012. 2011 sampai 2012. Pada tahun 2012 sampai 2012, pengembangan kurikulum untuk kelas dasar sampai kelas 12 telah dimulai untuk mata pelajaran geografi, bahasa, dan kesenian. 2011 sampai 2013. Pengembangan ini termasuk pemusatan pada ekonomi dan bisnis, ilmu kewarganegaraan, ilmu kesehatan dan olahraga, serta teknologi. Demikian materi perkembangan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di berbagai negara. Apabila ada pertanyaan untuk bisa disampaikan di kolom komentar.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.